Sang Sihuan merupakan pemuda biasa yang tidak memiliki keahlian bela diri. Meski tidak memiliki latar belakang kependekaran, kebaikan hatinya telah berhasil mematahkan mantra pada pedang naga emas, yang kemudian memaksanya untuk masuk dan terlibat di dunia persilatan. Tidak hanya terlibat di dalam dunia kependekaran, Sang Sihuan juga melibatkan dirinya dalam memerangi militer Kekaisaran Ming yang telah melakukan penjajahan di banyak wilayah. Pendengar, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Barat FM Trenggalek. Kali ini kami menghadirkan sebuah karya besar dari Hashirama Shinju yang berjudul Pendekar Bedang Naga. Dan inilah episode pertama dari Pendekar Bedang Naga. Hal yang sangat menggemparkan jagat persilatan saat ini adalah tercabutnya bedang pusaka dari Pulau Nagamas. Pulau Nagamas merupakan pulau terpencil yang wilayahnya merupakan sebagian ikut Kekaisaran Song, sebagian lagi milik Kekaisaran Ming. Dua kekaisaran yang awalnya hidup tentram berdampingan, hingga suatu ketika ada pengemis yang menebar desas-desus di kedua kekaisaran. Desas-desus tersebut menyebutkan bahwa benda pusaka yang tertancap tepat di perbatasan wilayah Kekaisaran Song dan Ming merupakan sebuah kunci untuk membuka gua harta karun, yang keberadaan gua itu masih menjadi misteri. Kabar yang beredar juga menyebutkan bahwa harta karun tersebut merupakan sebuah perpustakaan kuno. Perpustakaan itu memuat informasi lokasi-lokasi benda pusaka, lokasi-lokasi persembunyian aneka kitab terlarang, dan berbagai misteri dunia persilatan tertuang dengan gamblang di sana. Desas-desus yang belum diketahui kebenarannya itu pada akhirnya menyulut konflik rumit antara dua kekaisaran. Pendekar-pendekar dari berbagai sekte, bangsawan hingga rakyat jelata, semua berebut untuk menjadi pemilik pedang naga emas dengan motif yang berbeda-beda. Keributan yang diciptakan oleh desas-desus tersebut ternyata memang disengaja. Sebuah gerakan besar sedang berlangsung dan memanfaatkan kekacauan yang terjadi di Pulau Nagamas sebagai tameng untuk melancarkan gerakan mereka. Setiap hari keributan yang terjadi semakin merepotkan pihak kekaisaran. Beberapa korban mulai berjatuhan akibat insiden perebutan pedang pusaka naga emas. Korban ada yang berasal dari Kekaisaran Ming, ada juga yang berasal dari Kekaisaran Song. Karena korban yang berjatuhan berasal dari dua kekaisaran, pada akhirnya hal tersebut memicu ketegangan di dua kekaisaran. Hubungan baik yang sebelumnya terjalin perlahan mulai terkikis dan kedua belah pihak mulai saling menyalahkan. Hingga pada suatu hari, dua kekaisaran mengatur pertemuan rahasia demi membicarakan tentang keributan yang terjadi di wilayah perbatasan mereka. Pedang naga emas tertancap tepat di wilayah perbatasan. Itu artinya pedang tersebut secara hukum juga seharusnya dimiliki oleh dua kekaisaran sekaligus. Untuk itulah, dua kekaisaran melakukan pertemuan rahasia. Tidak disangka hal tersebut merupakan awal mula petaka bagi Kekaisaran Song. Sebab menurut informasi yang berkembang, Kaisar Jin Zhaoxi dari Kekaisaran Song tewas dalam pertemuan rahasia di lembah Jiuzhaigou. Menurut cerita yang beredar sudah hampir 100 tahun, tidak ada satu pendekar pun yang berhasil mencabut pedang keramat di Pulau Nagamas. Anehnya, seorang remaja berusia 13 tahun justru terlihat sama sekali tidak bersusah payah saat mencabut pedang itu di hari bersejarah Kekaisaran Song. Pada hari terbunuhnya Kaisar Jin Zhaoxi saat menghadiri pertemuan rahasia di lembah Jiuzhaigou, ada seorang bocah remaja lari pontang-panting dikejar beberapa pengawal kerajaan dan pendekar. Menurut para pengawal, remaja tersebut adalah saksi kunci peristiwa pembunuhan Kaisar Jin Zhaoxi. Meski berteriak bahwa ia tidak melihat apa-apa,
Sang Sihuan tetap dikejar dan hendak dimintai keterangan. Sang Sihuan memiliki alasan mengapa ia harus lari dari pengawal dan pendekar-pendekar yang mengejarnya. Ia ingat bagaimana ayah dan ibunya berteriak beberapa saat yang lalu. Sebelum ayah dan ibunya saling membunuh satu sama lain, mereka berteriak meminta Sang Sihuan untuk lari sejauh mungkin, berlatih bela diri dan menjadi pemuda yang disegani banyak orang karena ilmunya dan menjelaskan kepada dunia tentang tragedi malam itu. Sang Sihuan belum sempat mencerna keadaan yang ia tahu ia segera dikejar banyak orang dan harus berlari. Ia belum sempat menangisi kematian ayah dan ibunya. Ia belum sempat menanyakan kepada mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga baru mengetahui jika kedua orang tuanya merupakan sepasang pendekar. Sebelumnya, mereka hidup sederhana sebagai pelayan di kerajaan dan sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan dunia persilatan. Tepat pada saat bulan purnama sedang menyoroti Pulau Naga Mas, Sang Sihuan sedang bersembunyi di balik semak-semak bambu kuning. Badannya basah kuyup karena ia berenang mengarungi danau untuk tiba di Pulau Naga Mas. Sementara itu, dengan mudahnya para pendekar yang mengejar hanya berlari di atas air, dan mereka pun sampai di Pulau Naga Mas hampir bersamaan. Sang Sihuan meski sama sekali tidak memiliki ilmu bela diri, dia memiliki kemampuan berlari yang cukup lumayan. Saat itu ketika dia tengah terdesak dan hendak ditangkap para pengejar, ia berlari secepat kilat menuju gundukan batu raksasa yang di sana tertancap sebuah pedang legendaris. Tanpa diduga, ia yang sedang terengah-engah dan terpojok lalu hendak mencari pegangan, tangannya mencengkram erat pedang naga emas, bukan untuk mencabutnya melainkan untuk sejenak berpegangan dan mengatur napas. Anehnya begitu tangannya mencengkram pedang tersebut, posisi pedang itu bergeser dan dengan mudahnya Sang Sihuan mencabut pedang legendaris itu dari tempat persemayamannya. Peristiwa bersejarah itu kemudian membelokkan garis takdir Sang Sihuan di masa depan. Sang Sihuan yang sebelumnya hanya remaja biasa yang tidak memiliki ilmu bela diri, pada akhirnya terpaksa masuk ke dunia persilatan.